Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulowibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah laptop Acer Aspire One yang katanya pernah dibawa ke bengkel servis, terus IC-nya udah diambil. Karena barang yang belum datang, terus nunggunya lama, akhirnya dibawa pulang sama yang punya terus dikasih ke saya. Tipenya ini D270. Tapi katanya udah dibuka. Saya lihat segelnya belum sobek. Apa buka laptop ini nggak perlu pakai buka segel ya? Biasanya sih harus buka segel, tapi nggak tahu ya kalau yang tipe ini. Kita akan cari tahu. Katanya mati total pemirsa. Ini ceritanya nggak pernah dipakai, begitu dipakai lagi ternyata nggak hidup sama sekali. Saya mau coba hidupkan, karena chargernya nggak ada, saya akhirnya pakai charger charger universal 4,5 ampere maksimal. Dan saya cari jack dulu, jacknya yang pas yang mana gitu ya. Kita cari aja yang lubangnya sama, yang diameternya sama. Tapi kalau memang nggak cocok, dia nggak hidup juga loh pemirsa. Pun kita harus cari tegangan yang pas. Tegangannya itu bisa kita lihat dari baterai. Di situ ada keterangannya. Tegangannya, inputnya, outputnya berapa juga. Kayaknya saya nemuin yang pas deh. Terus coba aja langsung saya colokin. Terus coba saya hidupin. Kalau soketnya cocok, kalau jack mailnya cocok, berarti nanti dia bakal hidup. Kalau memang kalau memang laptopnya bisa hidup ya, karena kan dia mati total. Coba saya cas, ternyata lampu indikator chargernya nggak hidup sama sekali pemirsa. Menggunakan tegangan 12 volt dan terus ke atas sampai 24 volt saya coba, ternyata lampu indikatornya nggak hidup sama sekali. Tuh, tuh saya geser ke segala tegangan, dia nggak hidup. Kira-kira apa yang rusak? Tonton terus video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman yang pemirsa. Yang laptopnya lama nggak dipakai, terus begitu dipakai lagi ternyata nggak hidup. Mati total dia pemirsa. Karena saya ragu-ragu dengan adaptor yang tadi, saya coba cari di tumpukan adaptor-adaptor saya, ternyata saya nemuin adaptor Acer Aspire One dan langsung aja saya colokin. Ternyata tetap nggak hidup sama sekali. Nggak hidup sama sekali pemirsa. Saya jadi ragu-ragu, apa jangan-jangan adaptornya ini rusak ya? Saya tes dulu. Pakai Avemeter digital, kita akan lihat tegangannya. Yang dalam itu positif, yang luar negatif. Polaritasnya seperti itu pemirsa. Jadi saya sambungin kabel, saya colokin ke dalam. Tuh, saya lihat nggak ada tegangan sama sekali. Coba saya balik, sama juga nggak ada tegangan sama sekali pemirsa. Karena jarum avometer nggak bisa masuk ke dalam polaritasnya. Akhirnya saya pasang kabel seperti ini. Mungkin tadi nggak nyambung ya. Coba saya masukin kabel deh, supaya saya bisa ngukur tegangannya. Ternyata juga nggak keluar tegangan sama sekali loh. Kenapa ya? Kayaknya chargernya rusak deh. Oke, fix. Rusak ini pemirsa. Akhirnya saya dapetin colokan adaptor yang kira-kira cocok buat buat itu, buat buat laptopnya.
cek dulu ya polaritasnya. Ini yang luar. Kalau yang ini berarti nyambung, ini berarti yang ini ground. Yang dalam itu positif. Positif kabelnya warna putih. Kalau memang nyambung, berarti itulah positif. Nggak nyambung, kayaknya nggak connect nih. Coba saya tekuk timahnya, terus saya colokin ke dalam supaya probe merah saya bisa nempel ke dalam. Iya, ternyata bener. Nggak putus di dalam kok, ini kabelnya masih bagus. Jadi, langsung aja ya, saya solder di charger yang lama. Charger yang sebelumnya itu kan hidup ya, masih bagus. Saya harus menyolder kabel ini ke kabel adaptor yang lama atau charger yang lama supaya bisa dipakai. Sebetulnya nggak dilapisin timah, nggak apa-apa juga pemirsa. Cuman ya memang harus dilapisin timah kalau memang mau bener-bener nyambungnya tuh bagus. Jadi nggak akan ada loss kontak dia. Cuman ini ada warna merah sama warna putih, yang positif warna apa, yang negatif warna apa, harus dicek dulu. Saya lepas aja dulu. Coba saya ukur pakai avometer. Yang merah itu positif, apa yang putih yang negatif, yang positif. Caranya, colokin dulu ke arus listrik 220 volt adaptornya. Terus cek yang probe warna hitam, tempelin ke kabel warna putih. Yang merah, tempelin ke kabel warna merah. Ternyata keluar tegangan 12 volt. Bener, ternyata yang warna merah adalah positif. Jadi kabel warna putih pada jack male itu bakal saya solder dengan kabel warna merah di adaptor, di output adaptor ya. Dan yang kabel di luar warna putih, yang kabel polaritas itu kita solder ke kabel warna putih di output adaptor. Nah, kita punya tegangan positif dan negatif yang kira-kira bisa masuk ke dalam laptop. Udah ya, seperti ini posisinya. Kabel jack male polaritasnya yang putih positif, yang silver, yang kabel telanjang itu dia negatif. Langsung aja saya colokin ke arus listrik, ke arus listrik. Saya colokin ke sini, ke soketnya pemirsa ya. Terus saya colokin ke arus listrik 220 volt adaptornya. Bismillah. Waduh, kacau, kacau pemirsa. Apa nih? Ternyata MCB rumah saya turun pemirsa, nih korslet nih. Saya tadi ada dengar suara-suara di adaptornya. Kacau. Kok bisa rusak? Kayaknya rusak nih adaptor saya nih. Begitu udah dicolokin ke laptop nih. Nih, adaptornya rusak kayaknya. Coba saya tes ya. Saya tes. Saya tes lagi, MCB rumah saya bakal turun apa enggak. Padahal nyambungnya bener loh. Nggak salah kok ini. Tapi kok bisa rusak ya? Kacau. Rusak nih adaptor saya. Tapi nggak ada bau-bau apa sih. Soalnya asapnya nggak keluar ya. Coba cek dulu deh. Pakai avometer analog. Steker dari adaptor ini nyambung apa enggak kedua kakinya. Kalau nyambung, berarti dia korslet. Kadang-kadang sih ciri-cirinya seperti itu. Nih, tuh ternyata dia nyambung. Cuman nggak mentok kabelnya. Biasanya kalau nggak mentok tuh nggak korslet. Tuh, nggak mentok kan. Coba saya balik.
nggak mentok pemirsa, kayaknya sih nggak rusak ya. Cuman harus dibuktikan lagi, saya harus colokin lagi ke arus listrik 220 volt, MCB rumah saya bakal turun apa enggak. Bismillah. Kacau. Korslet pemirsa, rusak. Adaptor saya rusak gara-gara dicolokin ke laptop ini. Kacau. Laptop ini udah membunuh adaptor saya. Mau nggak mau saya harus memperbaiki adaptornya. Karena sayang adaptornya kalau rusak. Saya harus buka dulu kira-kira apa yang terjadi di dalam sini. Kenapa dia bisa merusak adaptor saya. Padahal adaptornya nyambungnya bener. Lepas dulu baterainya. Terus kita coba buka dari bagian bawah ya. Bagian bawah tuh biasanya tinggal dibuka aja klipnya. Bisa cuma pakai klip sih. Cuman nggak tahu kalau untuk laptop ini. Kita akan cari tahu bentar lagi. Biasanya dicongkelnya lewat samping-samping sini pemirsa. Tuh, kalau laptop merek HP sih, HP mini itu biasanya tinggal dicongkel aja dari belakang. Dia langsung buka, bisa kita ngelihat RAM, hard disk, dan lain-lain ada di sana. Congkelnya seperti ini, di bagian bawah nih. Ini ada klip dan kita congkelnya pelan-pelan aja. Jangan keras-keras. Nanti kalau memang bukanya nggak pakai cara kayak gini, bisa jadi patah nanti. Sebetulnya kalau pakai pick gitar sih lebih bagus bukanya. Cuman kalau pick gitar lagi dipakai buat main gitar, sayang nanti picknya rusak. Jadi pakai obeng aja deh. Yang penting kan makainya profesional. Ya nggak? Kalau pemirsa kira-kira ngelihat bukanya susah kayak gini, ini nggak usah dipaksain ya. Kayaknya bukanya nggak dari sini deh. Biasanya di sini ada skrup satu atau dua buah, tapi di sini nggak ada skrup sama sekali di bagian bawah. Jadi saya mau coba buka skrupnya di bagian bawah ini, bukan ditutupnya ya. Kalau tadi kan yang saya buka, yang saya coba buka kan tutupnya. Tutup bagian belakang itu nggak ada skrupnya, tapi kalau untuk tutup casing, kalau untuk casing itu ada skrupnya. Nah, skrup di luar casing ini ada 3 buah. Tiga-tiganya harus dilepasin dulu. Habis itu baru kita bakal lihat hasilnya seperti apa. Coba 3 buah skrup itu dibuka terus agak dicongkel dikit pakai kuku, casingnya kira-kira bisa buka apa enggak. Kalau ternyata memang nggak bisa bukanya dari sini, berarti ada cara lain untuk bukanya. Mungkin skrupnya tersembunyi. Coba aja dulu buka buka keyboardnya dengan cara dicongkel seperti ini, pelan-pelan. Oh, seperti ini ya. Ternyata bener, skrupnya itu ada di bawah keyboard. Jadi harus ngelepasin keyboard dulu. Nah, keyboardnya seperti ini dilepas dulu. Seluruh skrup ternyata ada di baliknya keyboard, pemirsa. Saya baru jumpain kali ini selama saya nyervis laptop. Biasanya skrupnya ada di luar kok. Yang di dalam ada sih, cuman nggak banyak. Ada juga yang banyak, cuman nggak ditunjukin sama pabriknya kalau misalnya casing di belakang itu bisa dibuka. Kalau ini seolah-olah bisa dibuka casing belakangnya tanpa skrup, ternyata nggak bisa. Setelah udah, setelah saya lepas semua skrupnya seperti ini, ada berbagai macam jenis skrup, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang ukurannya. Terus kita coba buka casingnya pakai kuku seperti ini. Tuh, pakai kuku aja bisa buka deh. Kalau emang cara bukanya bener pakai kuku aja bisa dibuka pemirsa seperti ini. Kalau emang susah nang bukanya berarti masih ada skrup yang terpasang. Kita harus teliti, jangan dipaksa. Nah, sekarang udah buka nih casingnya. Gampang, gampang pula nih bukanya. Ada kabel touchpad. Nah, touchpadnya lepas dulu.
Apakah benar kata yang punya kalau misalnya IC-nya ini udah diambil sama teknisi yang sebelumnya, terus karena barangnya belum datang, akhirnya IC-nya belum dipasang. Ternyata waktu saya cek bener, ada IC yang dilepas. Ini dia IC. Saya nggak tahu tipenya berapa. Ini IC bekas dilepas pakai solder blower. Berarti bener nih. Motherboardnya rusak. Laptop ini mati total karena motherboardnya rusak. Terus waktu dibawa ke bengkel, waktu dibawa ke tempat servis mau diganti IC-nya, ternyata yang punya tuh ngambil lagi gitu. Diambil lagi barangnya, nggak jadi diperbaiki. Dan IC-nya belum sempat dipasang lagi. Ini dia. IC-nya dilepas dan penggantinya belum datang. Udah deh. Ternyata gara-gara ini kayaknya. Gara-gara IC-nya rusak. Gara-gara IC-nya dilepas nih. Charger saya waktu colokin ke laptop malah rusak pula charger saya. Kacau, balau. Ini untuk pengalaman buat pemirsa. Kalau misalnya mau memperbaiki laptop, hati-hati. Rusak laptopnya nggak bisa diperbaiki pemirsa. Tapi saya nemuin satu lagi deh. Satu lagi IC yang dilepas nih. Posisinya ada di sini nih. Di bagian bawah. Ini di atas satu. Kemudian di bagian bawah ada satu lagi yang dilepas. Ada dua IC yang tipenya sama kayaknya. Baiklah pemirsa, laptop ini nggak bisa diperbaiki lagi, motherboardnya rusak, jadi harus diganti IC-nya. Karena IC-nya nggak tahu ini IC apa, jadi saya balikin aja ke yang punya. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.